Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Palkomster. Nah, hari ini bertemu lagi bersama saya Putri di episode ke-26 podcast Palkomtek Batu Raja. Terima kasih telah bergabung dalam episode podcast Palkomtek Batu Raja kali ini. Wah, episode kali ini kita tuh spesial banget loh. Kenapa? Karena hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang cantik, muda, dan tentunya apa ya? Dan tentunya banyak juga prestasinya ya. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman pasti penasaran kan siapa sih bintang tamu kita hari ini? Nah, jangan lupa berikan dukungan terhadap channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe ya guys. Terima kasih. Yap, kita kali ini kedatangan bintang tamu seorang content creator dan juga yang pastinya aktif banget di sosial media. Nggak sabar kan? Oke, kita sapa dulu bintang tamu kita hari ini. Assalamualaikum Ribi. Waalaikumsalam Mbak. Nah, ini dia. Apa kabar Ribi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh dong Ribi kenalan dulu sama Palkomster. Siapa tahu ada yang belum kenal. Oke, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ribi Audia. Umur saya 18 tahun, Umur saya 18 tahun, baru mau masuk 19 tahun. Saya 4 saudara, saya anak kedua dari 4 bersaudara. Alamat rumah saya ada di Banwayu. Oke. By the way masih muda banget ya. Terbanting gak nih hostnya? Terbanting banget. Sekarang Ribi baru 18 tahun. Iya, ya, 18 tahun. Kayaknya kita beda tipis ya. Mbak baru 19. 19, tapi berapa tahun silam sebenarnya. Nah, oh ya Pak Komser, Mbak di sini mau kasih info juga. Ternyata Ribi ini adalah salah satu alumni program Speak Out Palkomtek Batu Raja. Keren banget kan? Ribi, gimana nih kemarin pengalaman belajarnya di sini? Pengalaman Ribi belajar di sini sangat asik sekali, terus banyak banget ilmu yang Ribi dapat dari yang Ribi nggak tahu jadi lebih tahu, terus juga lebih bikin diri ini lebih berkembang, menambah teman, terus ilmu-ilmu pelajaran banyak banget yang menambah. Iya, alhamdulillah. Jadi kemarin Ribi ini ya sempat kursus deh ya di Palkomtek ini sempet. di program Speak Out. Emang ya kalau content creator nggak jauh dari bahasa Inggris ya. Kalau nggak bisa ketinggalan. Nah, sekarang Ribi mau nanya nih ya, sudah dipakai belum ilmu bahasa Inggrisnya, Dek? Belum sih. Karena belum kepake banget ya. Tapi nanti pasti kepake pasti kepake. Terus kemarin kenapa Ribi ambil bahasa Inggris? Kemarin alasan Ribi ambil bahasa Inggris tuh karena memang pengen belajar bahasa Inggris. Terus karena juga Ribi bahasa Inggrisnya itu memang masih rendah, Mbak. Jadi pengen lebih tahu dalam lagi tentang bahasa Inggris gitu. Ya, jadi Ribi ini pengen upgrade skill dulu aja ya, bener betul. banget. Mau upgrade dulu biar lebih up lah ya, tentunya nggak ketinggalan juga. Nah, yang masih bikin penasaran nih ya, nggak sabar juga nih buat nanya-nanya sama Ribi. Ribi sekarang ini masih muda, umurnya baru tadi 18 tahun. 18 tahun. Tapi sekarang sudah punya followers berapa? Hampir 20k ya. Kalau IG alhamdulillah udah 20k. Wow, keren banget. Dan tentunya di TikTok juga pasti banyak biasanya ya. Ya, kalau di TikTok ya alhamdulillah udah 240 ribuan di TikTok. Wow, keren banget. Itu kok bisa sih Dek sebanyak itu? Sejak kapan Ribi mainin sosmed dua-duanya itu? Itu kalau awal mula mainnya itu dari kalau IG dari SD kelas 6. Tapi itu belum langsung naik. Itu berawalnya dari kelas 6. Kalau TikTok itu dari SMA sih, Mbak. Oh, baru. Berarti Kalau TikTok baru dong ya. ya. Kalau TikTok baru.
ada nggak 1-2 tahunan? 2 tahun. 2 tahun sudah follower sebanyak itu guys, wow. Tapi itu organik ya? Iya. Organik ya, Masya Allah keren banget ya. Dari SD kelas 6 sudah main Instagram ya. Anak sekecil ini kok udah tau Instagram deh, dari mana itu ceritanya? Itu tahu Instagram itu dari teman-teman kan, teman-teman main semua, terus pada banyak-banyakan followers itu kan. Terus Ribi penasaran, ini gimana sih cara main aplikasi ini? Terus Ribi penasaran, Ribi coba download juga, Ribi pelajarin kan. Nah, Ribi pelajarin, dari sana Ribi tertarik buat lebih mendalamin. Kalau Mbak dulu SD-nya masih main masak-masakan ya. Ada lebih elit lagi main bekel ya. Sama-sama ngeper di tanah juga. Itu kalau Mbak dulunya ya. Beda ya zaman now sama zaman old. Nah, oh ya. Jadi intinya Ribi itu main Instagram karena pengaruh temen juga deh ya. Iya, karena pengaruh teman. Nah, kemudian tertarik main Instagram ini sampai sekarang. Iya, Keterusan. keterusan. Dan untuk konten nih, konten apa yang pertama kali Ribi bikin? Untuk konten itu pertama kali Ribi bikin random, Mbak. Itu konten-konten diri sendiri, kayak video-video biasa gitu. Tuh kalau khusus untuk satu video tentang apa gitu nggak ada sih, random sampai sekarang juga masih random. Kan bedanya sekarang ini sudah terkonsep. Iya. Gitu, ya. Sudah terkonsep. Nah terus sekarang ini kan Ribi sudah punya follower sampai sebanyak ini nih. Ada nggak sih manfaat yang Ribi rasain? Banyak banget kalau manfaatnya. Ya, salah satunya, salah 2 boleh, salah 3 juga nggak apa-apa. Salah satunya Ribi bisa ngehasilin pemasukan dari sosial media ini, Mbak. Jadi ini juga ya, jadi peluang karir juga sebenarnya. Betul banget. Nah ini dia ya yang memang menarik banget. Dari awalnya itu mungkin Ribi iseng aja deh ya. Iya benar, iseng dan aja. Itu bisa menghasilkan cuan. Siapa sih yang nggak mau ya guys ya. Nah ini gimana sih cara Ribi ngelola sosmed itu sampai bisa menghasilkan deh? Cara Ribi mengelolanya sampai bisa menghasilkan itu berawal dari iseng dan hobi. Memang bikin video, upload keseharian, aktivitas itu memang udah bisa dibilang Ribi juga seneng gitu, Mbak. Terus berawal dari seneng, suka, iseng-iseng, ya seiring berjalannya waktu ada aja gitu yang bikin menghasilkan pemasukan. Ada yang nawarin ajak collab, terus nawarin kerjasama dan lain-lain gitu. Dari sana ya menghasilkan. Bener banget ya. By the way, Ribi itu video edit sendiri? Iya, edit sendiri. Semuanya edit sendiri. Semuanya sendiri ya? Semuanya sendiri. Berarti video sendiri, mandiri banget. Nah, jadi sejak followers Ribi mulai berapa sih? Mulai berapa banyak ya? Ribi dapat tawaran untuk collab, endorse? Untuk collab. Kalau Instagram udah mulai dapet tawaran itu kalau nggak salah sekitar masih followers 5.000 sudah dapat tawaran collab. Iya. Kalau TikTok itu sekitar kemarin 14.000 udah dapat ya tawaran juga. Sampai sekarang sudah berapa ratus deh ya? Iya, sekarang udah keren banget. Nah, jadi dan maksud Mbak kan tawarannya itu masuk brand ya? Iya, brand. Atau yang ngajak collab itu juga bisa by DM gitu-gitu? Iya. Oke deh. Terus gimana prosesnya setelah mereka ngasih penawaran sama Ribi? Nextnya gimana? Nextnya itu pertama kali Ribi dapat tawaran itu kaget sih. Kaget karena ya seneng gitu kan, nggak nyangka. Terus juga bikin ya benar-benar kayak berawal dari iseng kok bisa gitu kan, Mbak. Nah dari sana Ribi terima lah kan. Terus juga kebetulan banyak yang ngajak collab
tentang kayak ya produk-produk kecantikan gitu kan, ya masuk sama Ribinya. Jadi Ribi terima dari sana, semakin banyak lagi tawaran yang brand-brand lain gitu ngajak collab gitu. Oh ya bener banget ya. Jadi memang awalnya dikenal sama satu brand satu dulu, baru nanti brand yang lainnya dulu. menyusul. Iya, betul. Boleh dong di spill ya. Sekalian mungkin Ribi mau flashback juga. Apa sih produk pertama yang Ribi endorse? Produk pertama yang Ribi endorse apa ya? Udah lama banget ya. Udah lah. Ribi takut salah. Apa ya pertama kali yang Ribi endorse? Ribi takut salah, Mbak. Apa ya, inget Ribi aja. Ini kalau seinget Ribi ya. Kalau seinget Ribi, kalau di TikTok itu pertama kali itu lip tint. Terus kalau di Instagram itu pertama kali apa ya? Itu kalau nggak salah minuman kayak kolagen gitu. Oh, minumannya berarti masih impactnya masih ke kecantikan juga. Iya, kecantikan. Dia minuman tapi kolagen sama tadi itu lip tint. Oke. Menunjang banget ya. Dan itu pertama kali ya? Iya, itu pertama kali. Oke. Untuk misal deh, ini kan mungkin kan sampai sejauh ini kan banyak brand lokal kita kan, dari Batu Raja atau bahkan Palembang. Ada nggak sih brand-brand dari luar kota yang mungkin pernah minta endorse sama Ribi? Nah, kebetulan kebanyakan Ribi collab-nya sama brand-brand luar. Iya, kebanyakan datangnya dari TikTok gitu, Mbak. Mbak, kalau itu kayak gitu ya dia? Iya, kebanyakan produk dari luar. Minta collab. Berarti justru yang dari luar ya, bukan dari dalam kota kita sini. Oke. Nggak aspek juga Mbak kalau misalnya dari luar loh dari dalam kota. Dalam kota. Kalau kita ini aja paling jauh. Ya mungkin Palembang. Ternyata wow, keren. Jadi ini untuk yang endorse brand luar kayak gini, berapa sih jumlah cuan yang Ribi dapetin? Itu satu kali brand. Ya, yang pertama kali. Pertama kali Ribi terima dari TikTok, uang dari Instagram. Kalau dari Instagram, kalau pertama kali itu masih kecil, Mbak. Itu masih 300.000. 300.000 ya, pertama kali itu. Pertama kali itu ya. Kalau di TikTok kemarin? Kalau di TikTok pertama kali itu nggak jauh sih, kayak sekitar 400, 350 gitu. Lumayan juga pertama kali ya guys ya. Pertama kali nge-endorse udah dapet cuan, siapa sih yang nggak mau? Dan sekarang Ribi itu tentunya udah punya tarif dong ya kalau untuk nge-endorse ya? Ya. Ada nggak tarifnya? Ada. Ada dong tarifnya, tergantung brandnya juga. Iya, betul, ya, betul kan? banget, tergantung brand. Pernah nggak sampai 1 digit untuk endorse? Pernah. Wow. Dan sepanjang sejarah nih, Ribi pernah nggak dapat honor tertinggi? Honor tertinggi pernah juga. Kalau tapi itu bukan dari endorse, tapi itu dari host live TikTok. Dari sana kalau honor terbesar tertinggi. Berapa itu deh? Itu satu kali live sampai 21 juta. 21 juta satu kali live. Dan sekarang Ribi sering live juga. Keren. Dengan durasi berapa lama itu deh? Itu 21 juta itu durasi cuma 15 menit. Karena 15 menit. Ya, karena itu live udah terjadwal gitu. Itu host TikTok gimana sih maksudnya? Itu live TikTok biasa, Live TikTok biasa. Wow, fantastik banget. Kok bisa sih Dek dengan durasi 15 menit bisa menghasilkan 21 juta? Ya, itu karena kan kalau di TikTok itu ada permainan kayak PK gitu kan, Mbak. Terus itu kenapa bisa hanya dengan waktu 15 menit segitu, karena itu
ada udah terjadwal jamnya dan waktunya, dan memang udah siap gitu, ibarat ya semua teman-teman itu udah tahu di jam segitu dan tanggal segitu, jadi memang udah direncanain gitu. Jadi ya udah tahu jalan, jadi rame banget Iya, ya. betul. Terus ada berapa sih yang nonton, Dek? Itu yang sebanyak itu? Itu yang nonton 1,6 ribu. 1,6 ribu Iya. yang nonton ya. 1.600. Bisa dapat 21 juta guys. Ada yang mau samaan kayak Ribi? Jadi selama Ribi live itu apa aja sih tugas Ribi? Tugas Ribi nggak ada sih, ngobrol biasa aja Mbak, ngobrol biasa. Kalau lagi lab sendiri ngobrol biasa. Terus kalau lagi kata Ribi kayak main PKPK tadi, challenge, Ribi challenge. Kayak kalau yang kalah lakuin challenge apa? Kayak misal yang kalah pakai bedak gitu, coret gitu, tulis namanya gitu. Ya. Enak ya, enak duitnya sebenarnya. enak duitnya. Ada yang mau? Beneran nggak expect Mbak, beneran 21 juta loh guys. Ribi juga nggak bakal nyangka sih. Itu tertinggi ya? Itu tertinggi. Itu baru deh, apa udah lama? Itu sekitar udah lama sih, lumayan ya. Sekitar 8 bulanan yang lewat ya? Yang lewat. Dan di usia sekarang bisa menghasilkan sebanyak itu tuh guys, ya tau lah ya. Impian semua wanita. Nah, untuk jadi host itu Dek, gimana sih? Mungkin Palkomser juga ada yang penasaran. Ada yang penasaran. Untuk jadi host live TikTok itu nggak ada sih Mbak. Nggak ada syarat tertentu, nggak ada. Yang penting followersnya udah cukup. Kalau kemarin itu minimal 1.000, tapi kalau sekarang 300 udah bisa live. Bisa. Oh, jadi yang menghasilkan tuh dari live itu, dari ya? live, dari gift. Wow, fantastik, mantap. Makin kesini makin menarik aja nih guys ya kita ngobrolnya, dan tentunya pasti banyak banget yang masih penasaran dengan seorang Ribi yang kalian lihat di TikTok itu deh, udah sama Mbak nih. Oke, tadi di segmen 1 Ribi udah banyak banget nih ya berbagi cerita, mulai dari pengalamannya, udah juga dari penghasilan juga udah di-spill sedikit. Nah, ada yang masih penasaran pastinya deh ya, banyak yang kepo netizen ini. Tapi tunggu dulu, karena apa? Karena Putri di sini masih punya informasi penting banget untuk Palkomster semuanya ya. Jadi buat yang bingung setelah lulus sekolah mau kemana, sementara belum bisa atau belum mau untuk kuliah, ya udah mulai sekarang kamu jangan galau lagi. Karena apa? Karena kamu bisa menambah skill kamu dulu di Palkomtek Batu Raja, dan ambil aja program yang bisa meningkatkan kreativitas kamu. Di sini kamu bisa ambil dulu program-program yang sesuai dengan minat kamu. Apa aja sih program tersebut? Seperti aplikasi perkantoran, desain grafis, konten creator, nah yang merapat sini, digital marketing, desain website, dan juga web programming. Ada juga mungkin yang suka animasi, juga kan bisa ambil desain animasi. Mungkin ada juga yang suka edit video, kan bisa ambil video editing. Dan semua program itu bisa kamu ambil mulai dari program paling singkat, yaitu 2 bulan, 10 bulan, dan 1 tahun. Dan jangan lupa ya, kalau kalian berminat silahkan tanya-tanya dulu, atau bahkan bisa booking kelasnya sekarang juga. Komen di bawah ya guys ya. Nah, tadi Ribi udah cerita banyak banget nih ya sama Palkomser semuanya. Sekarang ini Ribi kan aktif banget di sosmed ya. Nah, ini tuh Mbak tuh udah mulai nih masuk ke segmen agak kepo ini. Segmen ini nggak kepo karena segmen cerita foto deh. Jadi nanti kita bakal nampilin beberapa foto di Smart TV yang nanti juga boleh cerita tentang foto tersebut ya. Boleh kita mulai dari foto pertama. Oh, ini dia Instagramnya langsung ditampilin sama operator. Love banget ini. Lanjut. Boleh dong kita scroll dulu. Ini sudah 20k ya followersnya deh ya.
Oh ya, Ribi ini alumni Ya. SMK 1 ya? Heeh. Oh. Baru tadi gurunya Ribi kesini. Oh iya Mbak. Bu Arfa? Oh tapi itu nggak ngajar Ribi. Oh, dia perkantoran ya? Mm-mm. Oke. Boleh dong kita spill fotonya satu-satu. Boleh kita buka yang itu. Nah, itu dia. Nama user Instagramnya Ribi ini Ribi Audia _ ya. Buat kalian yang belum follow, buat yang masih kepo, kayaknya nggak dikunci ya. Ya nggak dikunci. Itu Instagramnya nggak dikunci, jadi untuk netizen waktu dan tempat dipersilahkan. Kayak gitu ya. Oke, boleh dong kita buka video pertama atau foto pertamanya. Yang mana ini maunya ini? Galau ini miminnya ini. Boleh yang itu dong, tuh. Itu tuh. Nah, boleh yang itu. Tuh. Like-nya banyak banget, 18k. Iya, coba kita buka dulu ya. Aduh. Wait, wanita itu dilihat dari wibawanya. Wibawa brio. Kaget, TV aja, nggak usah ke handphone. Jadi ini Itu ya. ikutan tren coba. Iya. Lagi jadi yang lagi tren. Dan ini like-nya saya banyak banget loh guys. 18k loh, luar biasa banget. Senggol dong gitu. Boleh kita next dong. Ada lagi maybe. Ribi ini lebih jalan-jalan juga ya. Bisa dibilang ya. Itu collab sama Pagar Alam Informasi? Itu Ya collab. Oh, waktu Ribi ke Pagar Alam ya. Ya. Oke, boleh. Mana lagi yang mau kita buka? Nah, ini dia. Ini kan. Emang Ribi hobi ya? Kalau hobi sih enggak Mbak, itu Ribi iseng mau konten apa, jadi main beliar, Ribi konten ini aja tiba-tiba like-nya ya banyak gitu. Iya, meledak banget ya. Oke. Tapi emang kayaknya serba bisa ya. Amin. Lagi. Video Ribi kebanyakan jedak-jeduk Mbak. Zaman now banget ya. Kebanyakan jedak-jeduk. Rata-rata jedak-jeduk semua. Ini gimana? Speechless aku. Oh ya, by the way ini Ribi syutingnya sendiri atau emang ada yang nemenin di sini? Ini kesininya sama keluarga Ribinya itu divideoin, minta videoin. Sama keluarga Ribi. Jadi emang mandiri banget ya, nggak bawa editor kemana-mana dia. Boleh next lagi. Ini apa itu? Nggak ada, itu foto biasa. Tebak umur captionnya guys. Nanti banyak yang komen. Ada kesalahan istriku deh. Lanjut lagi dong, ada lagi nggak? Tuh, ada in my life tuh. Coba Itu day in my life-nya kita lihat ke klinik. Oh, ke klinik. Iya, collab sama Klinik klinik ya. Mm. Oke, boleh. Ini apa itu? Itu nggak ada sih, video biasa, motoran biasa Mbak. Oh, ini di mana sih? Itu di Lampung. Oh, di Sanggar ya? Ya, di Sanggar Beach. Langsung kayak gitu, nostalgia gitu ya. Tapi emang kalau yang fotonya bagus ya bagus sih Bu. Kita sampai sekarang posting rame-rame terus. Lanjut lagi dong. Ini biar Oh, itu lagi. dia. Ini Ribi konten apa? Emang sengaja main konten ya?
Ini first ke Bliar, iya mau dateng cuma buat bikin konten aja karena fit udah lama nggak diisi. Oh, Ribi dateng kan, iseng kan main Bliar. Kebetulan juga videonya FYP mbak. FYP. Keren. Lanjut lagi, masih ada. Oh, wait, bentar. Kenapa ini anak ini olahraganya banyak banget ya, ekstrim ya? Nggak ada yang main Barbie gitu. Ini di mana, Dek? Itu di Kodim Kemelak, Kemelak? Batu Raja. Oh, ada ya? Ada. Keren ya. Itu dibuka untuk umum memang ya? Untuk umum Enggak. apa gimana? Ya kalau terbuka secara umum benar-benar di publish itu sih enggak sih mbak. Tapi kalau orang siapapun mau nembak bisa. Itu Ribi ngomong kayak gitu dapet channel dari mana sih, Dek? Itu ditawarin semua di DM, ditawarin mau nggak Ribi coba ikut sini latihan gitu. Ini video ya, ini video yang bikin followers Ribi naik IG. Emang kenapa ini? Iya, karena video ini viewersnya sampai 100 berapa itu, 100 lebih. Ini yang bikin naik. Jadi dari sini juga impactnya ke followers ya? Iya. Oke. Boleh next lagi dong. Dan by the way guys, Ribi juga ini sering jadi muse ya. Iya. Tiba-tiba nanti jadi pengantin ya. Tiba-tiba nanti dia jadi orang Bali. Ini dia jadi muse itu. Ini kapan, Dek? Itu udah lama sih. Udah lama ya. Ini apa sih, awal-awal Ribi jadi Konten ya. jadi model make up. Boleh dong kita next lagi, masih ada kah? Itu tuh tiba-tiba jadi pengantin anak ini. Itu yang muse Bali gitu. Itu baru kayak yang Bali tuh deh ya? Iya, Bali baru berapa Itu bulan kemarin. sorotan. Tapi itu ininya aja mbak, profilnya aja, depannya. Ada di next. Kalau Oke, sampai sejauh ini mungkin udah pada tuning ya. Dia udah punya mobil sendiri guys. Nanti ada yang nanya, Dek bapaknya suka apa gitu. Bapaknya suka apa? Suka lah gitu. Oke, jadi Ribi ini termasuk emang aktif banget ya di Aktif sosmed banget. ya, karena memang dari sosmed ini juga menghasilkan. buat Ribi. Tapi aktifnya bukan karena menghasilkan terus aktif, enggak sih mbak, karena memang suka gitu, suka dari iseng-iseng dan kebetulan menghasilkan ya pas banget. Iya, Emang Ribi udah suka. Jadi inilah definisi leh-leh juga dapat duit. Di kamar aja dia kan ngedit, tau-tau dapat duit gitu. Keren banget ya emang ya. Jadi buat para konser juga ini bisa jadi inspirasi ya deh ya. Jadi buat kalian yang emang hobi sosial media, jangan sampai hobinya hobi aja. Iya. Pastinya bisa berkembang. Nah, kalau tadi kita lihat dari konten-kontennya Ribi nih ya, di Instagram tadi juga itu Ribi itu pengen nge-brand diri Ribi sendiri itu lebih ke konten traveling kayaknya ya, atau beauty, atau mungkin ada yang lain. Nggak ada ya gitu, lebih ke kayak yang Ribi lakuin, aktivitas yang Ribi lakuin, Ribi kontenin gitu mbak. Oke, dan banyak juga ya, termasuk Ribi ini termasuk Gen Z yang narsis. Nah, mungkin pengen dikenal juga sebagai konten kreator yang spesialis di bidang apa nih? Pengen dikenal di spesialis di bidang apa? Kalau
tertentu gitu sebenarnya nggak ada sih Mbak. Ribi ya pengen apa ya bilangnya ya, kalau ya tertentu nggak ada sih. Jadi tetap apa yang Ribi mau aja. Iya ya? betul. Bener banget, sesuai mood Ribi aja. Betul. Kalau nggak mood ya udahlah. Bener. Dan sampai sejauh ini deh ya, yang namanya content creator itu kan biasanya kan nggak lepas dari netizen ya. Ya betul banget. Ada nggak sih Itu netizen utamanya. atau followers yang ngelihat konten langsung like atau mungkin tiba-tiba DM? Kalaupun DM biasa DM apa sih? Ada sih Ada. Mbak, iya ada. DM-nya itu tergantung, ada yang suka, ada yang hate comment gitu. Tapi itu langsung nge-DM dia deh ya, bukan Iya. bukan nyampah di Bukan konten nyampah Ribi, di konten komentar Ribi. ya. Tapi kalau misal hate comment langsung DM itu biasanya pakai akun fake, Ya. bukan akun. Ya, yang komen paling jahat itu sampai sejauh ini dan masih Ribi inget Ribi banget. inget. Apa sih, ngomong apa dia? Barusan apa di video yang kita putar tadi, yang di mobil itu. Itu karena dibukanya 2 hari lalu, Ribi bacain komen, itu ada head comment yang lagi diinget di pikiran Ribi ya, di postingan itu sih terakhir yang diinget. Itu kalau nggak salah dia bilangnya ini dapetnya dari kalimat dia itu menuju ke arah negatif gitu. Dia Tudingan ya. menuduh ke arah negatif gitu. Tapi ya nggak masalah sih Mbak. Kan terserah mereka mau bicara apa ya. Iya benar banget, dan juga kalau mau dipikir-pikir juga ya ngapain juga mau dipikirin ya. Betul. Benar banget, nggak usah pikiran sendiri. Jadi ya memang pasti ada deh ya, Pasti nggak jauh ada. dari haters, Ya. yang senang juga banyak. Yang senang juga banyak, Dan memang yang benci juga dari banyak. awal juga sosmed ini sudah terbilang pro dan kontra ya. Ya, Kalau yang betul lihatnya positif ya positif, tapi Positif, kalau misalnya yang betul. lihatnya negatif ya tetap aja mau iya gimana tetap betul, tetap negatif. Nggak akan bisa kita ngerubah pola pikir orang. Benar. Benar banget. Tapi yang kita bisa tuh cuma apa, coba tutup mata, tutup kuping. Betul, iya. Sesuai Selagi mood, kita iya. nggak ngerugiin mereka ya udah bodo amat gitu. Aman-aman kan. aja Aman-aman ya. aja. Yang jelas kalau emang udah kayak yang berlebihan banget, kita juga bisa proses. Iya Nah, betul. Kalau udah berlebihan. bisa proses juga, orang negara hukum kan guys ya. Iya betul. Jadi buat netizen juga nih punya jari ya hati-hati juga. Ya hati-hati. Jangan sembarangan. Ini emang sih sekarang tuh kadang anak-anak juga kadang kalau komen tuh wow, Udah kelewat, bahasanya. Nggak tahu itu kadang mungkin masih kecil atau Iya. bahkan sudah dewasa. Dibilang iseng tapi kayaknya niat. Tapi niat betul. Dibilang niat tapi kok gini amat. Kayak gini ya betul banget. Mbak. Aduh, netizen. Nah, tapi mungkin sampai sejauh itu mereka tuh satu deh, iri. Betul. Kalau yang head comment nggak jauh-jauh sih pasti. Iya, pasti iri. Betul. Mereka mau support, nggak suka. Iya benar. Mau ngikutin juga, Mau. nggak bisa. Nggak bisa. Bener banget. Nah, kalau misalnya Ribi dapat head comment kayak gitu, pernah nggak sampai kepikiran atau bahkan sampai down? Nah justru kalau ada yang komen gitu kan niat mereka tuh nggak jauh-jauh, pasti mau bikin Ribi down, bikin Ribi merasa langsung insecure atau gitu. Nah justru dengan mereka komen gitu, justru sebaliknya Mbak, bukan bikin Ribi down, bukan bikin Ribi jadi nggak mau lagi ngonten, bukan, justru Ribi makin semangat. Ya bener Ribi banget, makin ya. semangat. Mereka benci sama Ribi, mereka berusaha untuk jatuhin Ribi, justru Ribi makin semangat. Ya makin semangat mereka benci kan ya, mereka makin panas, makin kebakar. Ya bener Iya. banget sih, jadi ngebalesnya nggak usah masuk hati deh ya. Bener. Atau Iya. Ribi pernah nggak sampai ngeblokir mereka itu? Kalau ngeblokir pernah. Pernah, Itu ya? Ribi ngeblokir itu sebenarnya bukan karena nggak tahan sama komen-komen dia, itu bukan, tapi karena udah mengganggu dalam hal itu udah gimana ya bilangnya, yang mengganggunya itu bukan dari komen gitu Mbak, tapi dari
semua yang dilakuinya itu ya menurut Ribi udah ngeganggu Berlebihan, aktivitas Ribi gitu ya, jadi mau nggak mau Ribi blok. Oh iya benar, udah Ya. mengganggu banget ya. Ya udah ngeganggu Nah, banget. kalau yang DM nih ya, yang nge-DM lawan jenis misalnya nih, cowok-cowok maksudnya, kan lawan jenis, kamu kan cewek lo. Nah, ada nggak yang ngegombal gitu? Ada. Ada, mungkin nggak satu ya. Iyalah ya, kali cuma satu. Dan sampai ada nggak sampai yang ngajak ketemuan, bahkan sampai Banyak. nomor WA, ada nggak sih? Banyak. Ada. Ada Terus Mbak. ini nyikapinya gimana? Itu Ribi nyikapinya ya, kita sebenarnya ya nggak munafik, kita juga lihat juga dianya gitu kan. Lihat dianya itu Ribi lihat dulu dari Ribi kenalan dulu, Ribi ya respon tipis-tipis ala kadarnya aja ya Mbak ya. Nah, Ribi respon terus kalau misal masuk, ngobrolnya masuk terus nyambung gitu kan, terus dianya ngajak ketemu. Kalau untuk pertama Ribi lihat juga ini jangka waktunya dan ngajak ketemu sama chatnya ini udah lama apa baru langsung, kan sehari langsung ngajak ketemu kan nggak mungkin. Gitu. Terus seiringnya berjalan waktu ya kalau misal masuk nyambung ya diajak ketemu gitu ya Ribi mau aja sih, mau. Ada yang mau gitu, ada yang nggak mau. Maksudnya tergantung siapa yang DM. Intinya Enggak juga sih Mbak. Jangan, no. Jangan bilang gitu. Jadi gimana? Nanti mereka salah paham. Nanti katanya kan Gimana? kan dari ini gitu ya. Enggak, no. Dia langsung curing ya. Takut mereka salah paham nanti Mbak. Iya, bener. Jadi sebenarnya kalau untuk DM itu ya no problem lah ya. Ya, no Namanya kita di problem. sosmed itu ya semua orang juga berhak untuk Iya. chatting, DM. Nah, untuk selebihnya juga kembali ke Ribinya. Kembali ke yang punya akun ya, guys ya. Oh ya, Ribi ini mungkin bisa dibilang menikmati nggak sih sebagai content creator ini, Dek? Sangat menikmatin sekali. Enjoy ya. Bener-bener sangat menikmatin Mbak. Dan popularitas Ribi ini kan kayaknya sekarang tuh udah kayak melejit ya kalau di sosmed itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernah nggak mungkin pas Ribi lagi jalan atau Ribi lagi main ada yang Iya. manggil atau malah sampai punya fanbase bahkan? Ya bisa jadi dong. Iya, ada nggak? Ada. Ada. Wah, itu Ribi kenal? Enggak. Oh, Enggak kenal. berarti teman di sosmed aja. Iya, mungkin di ya? sosmed. Di sosmed. Terus fanbase-nya ada? Ada. Ada apa sih namanya? Serius ini? Iya, ada beberapa di TikTok itu. Oh, apa namanya? Ribi enggak, ini sih Mbak, enggak betul-betul Ribi. Ada beberapa akun yang bikin Fanbase. Oh, berarti ada. Keren banget, udah jadi seleb ini. Amin. Tadi tiba-tiba ada yang manggil. Seleb atau raja punya ini, guys. Amin. Nah, kan Ribi ini sekarang ini di TikTok ini sudah hampir 2 tahunan deh ya? Atau Ya, lebih? udah hampir 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun. ya. Udah tadi Ibu udah dijawab. udah dijawab. Nah, apa? Jadi tadi itu bener-bener emang ada fans ya guys Ribi ini ya, sampai ada yang manggil-manggil. Itu pas Ribi lagi jalan ya? Iya, kayak lagi keluar gini, nggak sengaja gitu di jalan. Halo Kak Ribi gitu. Iya, Yang nyapa gitu Mbak. Iya, sapa aja. Karena Sapa kalau aja. emang nggak sayang. Betul. Oke, nah mungkin Ribi juga bisa nih ngejelasin deh bagi netizen ya, khususnya ini kan sekarang ini gennya Gen Z ya. Iya, Gen Z dong, udah 2000 ke atas ya semuanya ya. Kita yang masih milenial ngikut aja, ikut lebih muda. Nah,
mungkin sekarang ini banyak banget ya Gen Z juga yang mau jadi content creator. Nah, menurut Ribi ini deh ya, apa aja sih skill yang harus dimiliki baik secara kemampuan ataupun personal? Menurut Ribi, kalau misal teman-teman di luar sana ada niatan mau jadi konten kreator, yang pertama kali yang harus kita tanemin sama diri itu, pertama kali itu kita harus konsisten konten apa yang harus kita lakuin. Kalau emang udah, kan kalau misal ada niat untuk jadi konten kreator itu berarti udah kayak terkonsep gitu ya Mbak ya. Beda kalau dari iseng-iseng, itu beda kan. Nah, jadi ya hal utama itu kita harus konsisten konten apa yang harus kita bikin gitu. Terus uploadnya itu juga nggak boleh males-males, harus konsisten gitu. Terus untuk apa ya, hal yang lain apa ya Ribi bingung Mbak. Pokoknya ya kita harus konsisten, harus Kreatif juga. Nah, terus juga kita kalau bisa nggak boleh ambil punya orang kontennya, harus punya sendiri gitu. Kita harus upload dari hasil kita sendiri. Iya, benar banget. Jadi ya memang harus kreatif tadi ya. Kreatif, ya. Biar ya kalau nggak punya orang juga bahaya ya. Misalnya ada hak ciptanya. Betul. Jadi bumerang juga nanti. Nah, jadi kan kalau misalnya harus kreatif banget, otomatis semua itu videonya original dong ya? Ya, buat original. Sendiri. Wah, keren banget. Dan tentunya juga ya bener sih harus konsisten. Ya, Kita tuh kalau nggak konsisten juga ya susah juga gimana mau naik ya video-videonya itu. Dan pastinya jam tayang juga diperlukan. Ya, hal utama yang paling harus ada di dalam diri itu sabar sih Mbak. Sabar, kan nggak mungkin langsung naik, nggak mungkin. Jadi harus sabar, bener-bener sabar dari awal, dari nol gitu. Ya, jadi selain itu yang kesabar tipis tisu disiram air lagi. Ya udah 2 hari konten apa yang punya followers ribuan udah pulang aja. Iya, nggak bisa. Iya, benar banget. Nah, Pak Komsar ya, tadi itu penting banget ya. Jadi harus banget kalian dengerin tadi kata Ribi ya emang sih segala sesuatu itu pastinya ada prosesnya. Iya, ada proses. Nggak mungkin hari ini baru ngonten, besok udah dapet duitnya puluhan juta. Itu nggak mungkin. Bisa dapet deh kalau udah tidur mimpi udah kan. Kecuali kalau ya kontennya konsisten, terus juga kreatif, dan juga pastinya kita juga secara personal juga ke orang lain juga ya harus ramah juga. Betul. Nggak mungkin kita tuh kan kalau misal mau dikenal orang tuh kan tergantung kitanya dulu. Bener banget Mbak. Kalau kita nggak bisa bawa diri juga ya susah juga. Siapa yang mau kenal? Yes. Jadi banyak banget faktor-faktor yang bisa sih kita lakuin sebenarnya ya. Tapi ya tadi mungkin anak-anak sekarang ini lebih kayak apa sih konten kreator, karena mereka tuh belum tahu nikmatnya di mana. Sebenarnya itu sih belum tahu nikmatnya itu di mana. Nah, sampai sejauh ini kan Ribi sudah ngonten ini udah lama deh ya. Gimana sih dukungan orang tua? Dukungan orang tua mendukung, sangat mendukung. Awal-awal sih ya orang tua nggak tahu. Orang tua kan nggak tahu. Tapi seiring berjalan waktu, apalagi kayak Ribi mulai menghasilkan, apalagi dengan jumlah yang bisa dibilang cukup besar ya Mbak. Kan nggak mungkin Ribi beli sesuatu tanpa pengetahuan orang tua, ya. Nah, dari seiring berjalan waktu, orang tua juga ngerti, dan juga apa yang Ribi kontenin itu keluarga semuanya mantau, itu nggak ada yang di private. Jadi kalau misal ada yang salah di konten tersebut, langsung dibilang sama keluarga gitu. Konten. Jadi masih
masih dikontrol juga Iya, ya? masih dikontrol karena dalam ini masih pantauan. muda, belum 20 tahun, masih anak mama banget ini sebenarnya ya. Inilah kalau di rumah itu katakan kayak bayi, tapi kalau di luar ya aku ini dewasa, udah punya KTP. Nah, sebenarnya dari orang tua Ribi ya ini ya, Ya. ada nggak sih kekhawatiran atau bahkan larangan untuk konten-konten Ribi itu? Kalau larangan tertentu nggak ada, tapi dipesanin jangan sampai mau langsung naik gitu kan, demi untuk langsung naik membuat video yang nggak baik untuk dilihat gitu. Bisa dibilang ya video-video yang sekarang kan banyak kan Mbak, untuk langsung naikin followers, ngelakuin hal-hal yang ya dibilang nggak wajar lagi gitu, nggak bagus gitu. Bener banget ya. Orang tuanya pesan itu sih, jangan sampai Jangan demi sampai terlena ya sebenarnya. betul Ya. Jangan sampai terlena dengan ya tadi. ya betul Demi FYP jadi kadang orang itu ngelakuin apa aja. dan juga orang tua pesan kalau sama orang itu jangan langsung percaya gitu kan, hati-hati katanya, hati-hati, cuman dipesan hati-hati, jangan sampai, ya ini kan dunia sosmed ya kan Mbak, ya hati-hati untuk kayak apa yang dilakuin itu kalau bisa jangan terburu-buru untuk ambil keputusan. Kalau seandainya ada apa-apa, lapor dulu gitu, nanya dulu sama keluarga gitu. Oh iya, benar banget ya. Oh ya, Ribi ini sampai sekarang punya tim manajemen nggak sih? Enggak. Sendiri? Ya, Iya. sendiri. Ada sebenarnya keluarganya. Keluarga, ya betul. Itu keluarga. Jadi Ribi tuh kayak yang dia tim kreatifnya, dia kameramennya, dia juga yang syutingnya. Nah nanti ada yang nentunya boleh nggak ini diposting. Kalau diposting, kalau enggak take down ya. Kalau dihapus ya kayak gitu. Ya bener banget sih. Jadi memang sih Dek, sekarang ini ada juga yang memprihatinkan, kadang saya mengorbankan. Ada yang sampai ngorbanin neneknya. Nah, ada benar yang sempat banget. viral waktu itu kan. Ada juga yang sampai ngorbanin ibunya. Benar, Demi apa? Demi viral demi tadi. viral untuk naikin popularitas. Ujung-ujungnya ya emang viral. Iya, emang viral tapi dengan hal yang tidak baik. Iya, benar. negatif dan juga Negatif. itu kadang nggak naik loh kayak gitu. Iya, Ya, benar. malah Justru banyak yang merusak proper nggak reputasi sih? diri, Iya, justru. benar banget. Ya, yang pastinya memang harus dipikir jernih juga ya. Segala sesuatu itu nggak bisa kita telan mentah-mentah aja, masih bisa loh kita cerna ini baik nggak sih, ini benar. boleh nggak sih. Apalagi kayak Ribi ini masih muda banget, masa depannya long life. Iya, masih panjang banget jalan Ribi ini. Panjang banget Mbak. Nah, Mbak mau nanya nih ya, kedepannya apa sih yang pengen Ribi lakukan untuk karir Ribi? Untuk Misal karir Ribi. mau upgrade skill atau Ribi pengen ngapain? Kedepannya Bismillah, ini Ribi udah ada rencana. Kedepannya Ribi ada rencana mau punya usaha sendiri. Oh, Amin. Usaha di bidang apa deh? Di bidang fashion. Fashion. Ya, karena Ribi suka itu dan Ribi pengen Ribi ada usaha itu. Oh, Insya Allah, amin ya. Amin. Ya jadi ini kalau fashion itu artinya butik ya? Kurang lebih gitu. Butik, butik. ya kayak Atau clothing line? outfit gitu. Outfit ya. Iya. Oh iya keren banget. Bismillah ya, nggak ada yang Bismillah, nggak amin. mungkin dong. Amin. Iya, yang penting ada niat dulu. Iya, ada benar. niat, semangat juga. Karena memang passionnya Ribi kan kesana. Kesana, Emang benar. Ribi tuh suka fashion, Benar. suka kecantikan. Benar banget. Ya kan. Nah, apa sih impian yang pengen Ribi capai sebelum usia Ribi 25 tahun? Impian yang pengen Ribi capai sebelum usia 25 tahun, salah satunya yang Ribi sebutin tadi, punya usaha sendiri. Terus Ribi pengen punya rumah juga,
punya Masya rumah Allah. sendiri. Amin. Iya benar banget ya. Yang penting kita nggak lupa usaha sama doa deh ya. Iya. Yang pasti jangan lupa restu orang tua. Iya benar, itu hal Iya. utama. Iya, karena itu support system pertama juga ya. Nah, Benar. kalau di dalam dunia pendidikan, ya. Ribi pengen kuliah lagi ya? Iya, pengen. Pengen kuliah di mana rencananya? Kalau sebenarnya Apakah mau di Batu Raja ini aja atau mau go? ini sebenarnya kalau tujuan utama kuliah, jujur sih sebenarnya itu bukan tujuan Ribi utama sih Mbak. Kuliah itu sebenarnya ya. Dia terlena udah. Sebenarnya itu bukan Dia tujuan udah Ribi terlena utama. banget kayaknya. Enggak sih, bukan karena Ribi udah kecebur ke dunia ini terus nggak mau lagi kuliah, sebenarnya enggak. Memang dari awal sebenarnya kuliah itu bukan tujuan Ribi utama. Tapi ya bukan karena nggak mau kuliah, bukan. Ribi tetap mau kuliah. Nah, ini rencananya tetap mau ambil kuliah. Tetap mau ambil kuliah karena itu ya bukan tujuan Ribi utama untuk kayak kan kalau orang kan ada kan harus di universitas ini terus harus jurusan ini. Nah, Ribi enggak. Jadi Ribi ambilnya kayaknya di Batu Raja. Di Batu Raja. Ambil di Batu Raja aja ya. Ambil di Batu Raja aja. Enggak usah jauh-jauh. Enggak usah jauh-jauh. Karena di sini lebih enak ya. Enak kontennya. Enak dapat uangnya. Dekat sama keluarga juga deh. Nah itu alasan Ribi di Batu Raja aja juga, itu salah satu alasan karena orang tua nggak support sih Ribi di luar kota, nggak support. Karena nggak beda jauh juga deh ya. Jadi dari kecil sampai sekarang juga sama-sama. Ya sama-sama. Bener banget. Jadi memang kita tuh emang dengan keluarga tuh lebih better ya. Ya. Nah mungkin Ribi sekarang itu perlu banget banyak bersyukur ya. Ya Karena Ribi sekarang itu udah punya anugerah dari Allah, dianugerahin yang pertama pastinya good looking. Sampai konten juga bisa viral. Dan kalau Ribi mau ngucapin terima kasih ya, siapa yang paling berjasa banget dalam hidup Ribi? Yang paling berjasa banget ibu sih. Ibu. Orang tua, ibu yang paling berjasa. Mau bilang apa sama mamanya? Mungkin di rumah Ribi gengsi. Iya. Ngomong masa anak gitu loh, sama orang tuh gengsi, malu. Nah, mumpung ini lagi podcast kan, Lagi podcast. silakan Ribi ngomong di podcast ini. Nanti kan nonton mamanya. Monggo. Ribi ya mau bilang makasih banyak sama ibu, karena tanpa ibu semuanya yang nggak bakal sampai sini, sampai titik ini Mbak. Itu yang paling sangat berjasa di hidup Ribi, karena kalau nggak, tanpa dia, tanpa doanya, tanpa support, nggak mungkin Ribi ada di titik ini sih. Iya, benar banget ya. Ribi mau ya. Support system pertama. Nah, jangan lupa nanti dulu bilang makasih. Nah, kayaknya dari tadi Mbak Ribi ini happy banget ya hidupnya ya. Bahagia. Nah, ada nggak Alhamdulillah. Ribi itu, pernah nggak sih Ribi itu ada di satu masa yang paling down? Yang paling down menurut Ribi nggak ada. Nggak ada. Wah, Menurut Ribi selama nggak 15 ada. tahun hidup Alhamdulillah ya sampai saat ini yang bikin itu kalau dibilang down itu udah benar-benar ya merasa down gitu kan. Itu menurut Ribi nggak ada sih Mbak. Masalah yang Ribi hadapin itu menurut Ribi itu masih biasa aja itu. Nggak sebanding sama apa yang bahagia yang Ribi dapetin. bener banget ya. Jadi Bener-bener ya. ya udah, namanya masalah pasti selesai gitu ya. Iya benar. Dan lagian juga mungkin ya masalahnya juga ya bukan yang kayak berat-berat Bukan, nah gitu. iya. Ya mungkin ini adalah salah satu privilege dari doa orang tua Ya, biar itu. anaknya happy selalu, bahagia terus, terus sehat terus ya. Kita nggak tahu loh orang tua sholatnya doain apa. Ya. Nah, iya kan. Benar. Pasti doain anaknya. Nah, Mbak mau nanya nih, siapa sih panutan Ribi dalam buat konten ini? Mungkin ada konten creator atau bahkan influencer yang memang jadi Influencer. panutan Ribi.
Yang menjadi panutan Ribi, sebenarnya nggak ada, Mbak. Kayak orang tertentu tuh biasanya ada ya, panutan dia artis, salah satu artis yang benar-benar jadi idola dia, panutan mau kayak tersebut. Kalau Ribi sebenarnya nggak ada sih. Ribi semuanya yang konten-konten kreator yang lainnya yang udah benar-benar sukses itu semuanya Ribi panutin. Oh, iya. Kalau satu orang tertentu yang Ribi tuju nggak ada ya. Iya sih, benar banget ya. Tahu juga kita ngapain ke satu orang ya, pikir-pikir. Ya siapa tahu aja. Iya, karena ya orang biasanya kebanyakan gitu kan. Tapi Riba ada nggak nih ngefans sama orang atau kagum sama mungkin ya tadi apa konten creator? No. Nggak ada. Orang banyak ngefans sama dia. Jujur sih Bang, nggak tahu kenapa ya. Ribi ya suka sih suka gitu. Tapi kalau dibilang fans, Ribi fans gitu sama dia. Enggak. Nggak tahu kenapa. Ribi juga kadang heran kan, temen ngefans nih sama artis ini. Tapi Ribi nggak ada ya. Ribi bilang ngefans sama salah satu tokoh ini di Dunia maya gitu. Enggak ya? Enggak. Ya udah dibilang orang ngefans sama dia. Nah, kalau kayak gini emang Ribi ini cewek independen banget ya. Amin ya Allah. Iyalah. Udah mandiri. Pokoknya kamu tuh independen banget. Jadi buat laki-laki ya. Anak ini masih kecil. Masih kecil banget, belum pala dua. Yang mau mendekat silakan koreksi diri. Ya, yang penting itu kalau kita tuh sama keyakinan itu sih yang pertama. Benar. Karena ya tadi. Nah, apa sih Dek menurut Ribin ya? Kan orang itu kan banyak mengartikan sukses itu dalam hal yang berbeda-beda. Benar. Nah, kalau versi Ribi, sukses itu Dalam arti sukses itu gimana? Itu kalau menurut Ribi pribadi, sukses itu bukan karena kita udah kerja PNS, udah bisa ngemilikin udah bisa ngewujudin cita-cita yang dari kecil kita mau. Menurut Ribi bukan. Sukses itu melainkan dari diri kita udah bisa gimana bilangnya ya, udah bisa kayak apa ya Mbak. kita nyapai sesuatu itu gimana Ribi bingung jelasinnya. Ya mungkin ibarat tuh ya bukan karena misal kita dari kecil kita cita-cita kita pengen jadi polwan gitu, terus kita udah besar tercapai jadi polwan, bisa dibilang sukses? No, karena sukses itu enggak dari hal gitu aja. Sukses itu bisa jadi ya kita di posisi sekarang kita udah bisa mewujudin apa yang kita mau dengan cara hal yang baik, udah bisa nyenengin orang tua gitu kan, udah bisa ngebuat orang tua bangga terhadap diri kita. Itu udah bisa sih dibilang sukses gitu ya. Jadi pencapaian orang tuh beda-beda. Ya benar. Jadi sukses juga bukan karena kerjaan, bukan juga karena pencapaian. Karena setiap orang punya tingkat pencapaian yang berbeda. Dan juga sudut pandang orang juga nggak semuanya sama. Benar. Pasti berbeda. Misal kayak Ribi tadi berpikirnya ya sukses itu ya tadi aku udah bisa jadi orang tua, aku udah bisa nge-reward diri aku sendiri. Nah, benar. Iya, jadi itulah yang kata akhir tadi, sukses itu menurut pandangan masing-masing. Benar. Yang jelas sampai sejauh ini juga semua itu nggak lepas dari preferensi orang tua, doa orang tua ya tentunya ya. Dan sampai sekarang juga Ribi sudah survive sampai sejauh ini tuh sudah kayak kita tuh wow luar biasa banget. Iya. Nah, jangan lupa bersyukur aja ya guys ya. Nah, oke, terakhir ini ada ya. Apa nih pesan dari Ribi untuk anak muda biar semangat dan produktif di masa muda dan tidak insecure dengan diri sendiri?
Ada. Ada. Silakan. Pesan dari Ribi untuk anak muda, gunakanlah waktumu itu yang untuk hal yang positif gitu. Terus kalau kalian hobi di bidang ini, hobinya itu untuk hal positif. Kalau bisa hobi tersebut hobi kita yang dibayar gitu. Gunakanlah, manfaatkanlah yang kita suka itu ngebuat diri kita itu semakin meningkat gitu, Mbak. Iya, lebih bernilai ya. Lebih bernilai. Oke, keren sekali. Sampai sejauh ini tuh banyak yang fantastik loh sebenarnya ya. Ya nggak expect ada gitu tuh kan ya. Oke, thank you ya Ribi ya. Nah, nggak kerasa nih Pak Komser ya, kita ini sebenarnya sudah ada di penghujung acara nih Ribi. Hari ini kita tuh banyak banget dapat pengalaman baru, wawasan baru dari bintang tamu kita hari ini. Semoga podcast kita ini bisa membawa manfaat buat Pak Komser semuanya, dan tentunya juga harus menjadi inspirasi buat Pak Komster. Pak Komster aja akan hadir kembali di minggu depan setiap hari Kamis pukul 10. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya Putri dan juga Saya Ribi Audia. kami pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pak Komster.